kamu disuruh orang tua ke IPA gitu kan, padahal nggak passion gitu. Apalagi besok kalau kalian kuliah gitu. Kalian salah masuk jurusan pusing, buat masuknya aja susah kan, Iya, apalagi kalian ngulang lagi. Jadi bener-bener nyari jurusan tuh yang diinginin gitu, jangan wah kayaknya bagus sih, kayaknya bagus, akhirnya stres sendiri gitu. Akhirnya manajemen. Oke, selamat datang di channel ini, dan sekarang aku lagi ada di Malang, tepatnya ada di Universitas Brawijaya. Tapi kita mau kenalan dulu sama salah satu orang ini, mungkin boleh kenalan dulu. Iya. Halo semuanya, kenalin aku Denata. Denata. Ya, Denata Faiza, biasa dipanggil Denata sih. Aku dari Universitas Negeri Malang nih, sekarang mampir di UB ya kak ya. Jadi ini tempatnya di UB, cuma mahasiswanya Universitas Negeri Malang. Tapi nggak masalah, mau dimanapun itu yang penting kan kontennya. Jadi kamu jurusan apa? Aku manajemen Manajemen angkatan angkatan 2020. 2020. Aku nggak usah disebutin angkatannya, aku udah tua ya. Ya, manajemen gitu. Ini kan kontennya beda jurusan. Pada akhirnya kenapa kamu memilih manajemen? Boleh diceritain nggak? Aku pilih manajemen itu sebenarnya ya, aku dari SMA itu dari jurusan IPA. Ini orang-orang linjur nih ini. Iya nih. Terus kenapa sih awalnya di IPA? Soalnya tuh dulu bingung, aku IPA apa IPS ya. Terus ayah kayak nyaranin IPA aja, kan bisa Oke, kemana aja nih. betul. Kalau belum tahu di IPA aja gitu. Nah terus ya udah IPA, terus di kelas 2 SMA itu aku kayak nyadar, kok kayak aku nggak bisa ya di IPA, bukan passion aku banget kayak gitu. Oke. Mau pindah juga udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ya, terus akhirnya di kelas 3 awal itu aku mulai ambil bimbelnya itu IPS. Jadi otak aku Dari kebetulan kelas 2 itu. itu Kelas pas 3? masuk kelas 3. Oh, oke. Pas masuk kelas 3 itu aku ambil bimbel, salah satu bimbel di Tulungagung, Ah, itu. ambil yang IPS waktu itu. Jadi kamu prepare buat ujian IPA, terus kamu juga belajar buat IPS gitu ya? Iya bener banget, prepare buat IPA biar syarat lulus aja gitu kan. Terus ya itu belajar IPS nih bimbel. Jadi pagi sampai sore, waktu itu kan full day school ya. Pagi sampai sore belajar IPA di sekolah, terus malamnya IPS. Capek nggak sih? Capek sih capek, tapi ada temen kan ya. Jadi Oh, ada juga temen aku yang kayak gitu. kayak gitu. Tapi banyak yang kayak gitu. Kalau banyak sih enggak, tapi ada. Nah, satu hal yang perlu teman-teman catat ya. Ini nggak cuma untuk SMA ya. SMA kan kamu disuruh orang tua ke IPA gitu kan, padahal nggak passion gitu. Apalagi besok kalau kalian kuliah gitu. Kalian salah masuk jurusan pusing, buat masuknya aja susah kan. Iya. Apalagi kalian ngulang lagi. Jadi bener-bener nyari jurusan tuh yang diinginin gitu. Jangan wah kayaknya bagus sih, kayaknya bagus, akhirnya stres sendiri gitu. Akhirnya manajemen di Akhirnya manajemen di UM. UM. Kenapa Malang? Kan banyak tuh Jogja gitu. Dulu aku pengen coba ke kampus-kampus yang lain gitu ya daftarnya. Cuman sama orang tua nggak dibolehin nih, harus di Malang. Soalnya waktu itu udah ada tempat gitu di Malang. Udah ada. Jadi kayak nggak mau jauh gitu mungkin ya dari anaknya. Jadi orang tua tuh visioner ya. Malang nih udah aku siapin tempat nih kayak. Iya benar. Akhirnya Malang. Tapi sempat masukin di lain nggak? Di yang lain. Aku sempat Atau langsung ke UM? masuk ke yang lain, sempet nyoba setelah di SBM aku nggak lulus kan ya di SBM, terus aku nyoba di kota lain. Tapi tetap ya doa orang tua itu, orang tua doainnya yang deket-deket, jadi ya dikasihnya yang deket. Emang kamu asalnya mana sih? Aku tuh Tulungagung Malang emang deket? deket sih 3 jam. Orang tua aku sekarang di Malang kak, udah pindah ceritanya. Gitu. Oh ceritanya udah pindah. Aku kira Tulungagung 3 jam deket. Oh ya udah. Oke. Terus akhirnya manajemen. Susah nggak sih manajemen tuh? Menurut aku enggak ya. Justru aku bandingin waktu aku kuliah SMA aku di Semariduta kan ya. Itu menurut aku lebih susah SMA. Loh, Jujur. gimana tuh? Nggak sesuai passion ya kak. Oke, Iya. passion lagi nih. Ya benar. Jadi kalau kita jalaninnya dengan enjoy, happy, menurut aku nggak ada susah-susahnya sama sekali sih. Seru banget tau manajemen. Itu sebenarnya manajemen tuh belajar apa sih? Memanajemen diri sendiri, memanajemen duit atau apa sih sebenarnya? Manajemen semuanya bisa sih. Oh Jadi semuanya. kita belajar ilmu manajemen, mungkin manajemen lebih ke manajemen perusahaan ya. Kita kasih tahu gimana sih cara memanajemen
sebuah perusahaan kayak gitu kan. Kalau manajemen biasanya identik sama manajer kan ya Kak, biasanya. Oke, ya. Tapi sebenarnya nggak cuma itu aja, banyak banget yang bisa dipelajarin. Kita juga dapat ilmu psikolog itu dalam psikolog manajemen, terus dapat juga hukum di manajemen juga, kayak gitu sih banyak. Jadi luas ya manajemen. Nggak cuma ini, walaupun maksudnya fakultas ekonomi kan berarti. Aku fakultas ekonomi. Nggak cuma ngomongin ekonomi berarti ya. Nge-maintain orangnya. Karena itu nanti di manajemen itu dibagi lagi penjurusan ya. Oh iya. Dibagi lagi itu ada manajemen pemasaran, ada manajemen SDM, keuangan, terus manajemen apa ya satunya lupa. Lupa. Kamu Wirausaha. Wirausaha. Ya. Aku pemasaran. Oh, pemasaran. Kenapa pemasaran? Hitung-hitungannya dikit. Ini nih buat temen-temen ya, biasanya kan banyak nih Kak yang nanya, Kak di manajemen tuh ini nggak sih banyak hitung-hitungannya nggak sih? Kan takut ya biasanya kayak manajemen pasti banyak hitung-hitungannya. Tergantung sama penjurusannya sebenarnya. Oh, tergantung. Itu. Tapi kalau seumpama hitung-hitungan di manajemen itu hitung-hitungan apa? Hitung-hitungan tuh lebih ke hitung-hitungan laba rugi kayak gitu aja sih. Kalau udah ada template-nya sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya kalau seumpama aku ya masuk di manajemen gitu, aku lebih seneng karena yang dihitung laba rugi gitu. Masalahnya kalau seumpama di SMA dulu kan mikirnya sin, kos, tan gitu kan. Apa itu aku nggak tahu. Tapi kalau ada juga sih sebenarnya Kak. Ada. Di awal-awal sebelum penjurusan itu ada. Apa ya nama matkulnya tuh matematika gitu, matematika UTI. Adalah. Tapi nggak sesulit di IPA pastinya. Iya sih, iya. Terus kita ngomongin ini prospek kerja gitu. Tadi udah disembil dikit-dikit gitu. Apakah anak manajemen tuh harus kerja di corporate gitu atau gimana? Enggak juga sih. Justru menurut aku emang karena ini ya manajemen tuh kan prospek kerjanya luas banget ya. Bisa sih di corporate itu berpeluang besar juga. Selain itu juga kita diajarin gimana nih cara bikin bisnis sendiri kayak. Oke. Terus akhirnya lulusan nih ngomongin prospek kerja, anak-anak manajemen gitu rata-rata jadi apa? Apa ya Kak ya? Konten kreator. Aku lulusan COVID guys. Lulusan COVID ya. Akhirnya iya. Aku baru ini nih masuk offline, baru di semester 6 ini masuk offline. Karena sebenarnya udah dari semester 5. Tapi semester 5 itu aku ambil magang, jadi nggak sempet ngerasain rasanya kuliah offline. Nah baru ini nih, baru semester ini. Nah sedikit ngomongin bedanya. Kuliah sama SMA tuh bedanya apa? Kuliah sama SMA, kalau kuliah itu kita bisa pilih jadwal sendiri sih menurut aku. Kalau SMA kan bener-bener full ya dari pagi sampai sore gitu. Kalau kuliah itu waktu KRS-an kan kita bisa pilih sendiri rebutan tuh biasanya. Iya, lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Terus kita lebih ini aja sih ya, lebih fleksibel itu lebih enak sih menurut aku kuliah. Bisa bagi-bagi jadwal sama kegiatan yang lain. Itu ya. Terus satu lagi nih, ngomongin tentang perjuanganmu gitu. Masuk kuliah tuh susah nggak sih? Masuk kuliah karena di tahun aku itu tahun yang benar-benar banyak banget ya pergantian dari pemerintah. Mulai dari itu COVID tiba-tiba TPA itu dihapuskan ya. Itu tuh Kak waktu aku SMA kelas 3 itu kan aku belajarnya lebih ke akademiknya ya, kayak ke sosiologi, ke ekonomi, bla bla bla. Akhirnya hamin 3 bulan diumumin nggak ada itu. Tapi stres itu. Jadi cuma TPS doang. Lumayan bingung sih. Jadi benar-benar ngebut hamin 3 bulan itu aku baru belajar. Karena pengumuman itu juga sih. Ya, betul. Satu kritikan buat pemerintah, ojo dadaan. Iya benar. Kalau tahu gula dadaan. Gitu. Juga karena aku sebenarnya waktu awal daftar itu ya. Aku mau ngomong tapi kok malu ya? Kenapa malu? Gini, dulu aku tuh SBM itu daftar kan ada dua pilihan ya. Pilihan pertama sama pilihan kedua. Yang pertama tuh aku daftar di kedokteran gigi. Oke. Ya. Terus yang kedua jadi aku ambil yang campuran. Terus yang kedua itu aku ambil manajemen. Nah, terus kedua-duanya itu gak lolos. Udah tuh pusing. Aduh, gimana gitu. Padahal kayak udah berjuang nih ya belajar. Tapi belajarnya gak cukup sih. Terus doa juga, restu dari orang tua juga penting.
Nah terus abis itu aku nyoba mandiri semuanya aku coba dan keterimanya di UM. Tetep ya, restu orang tua yang deket itu ya But aku happy sih sama pilihanmu. pilihan aku yang di UM. Ya yang penting jangan salah jurusan itu pusing banget. Iya bener bang. Yang penting jurusan sih bukan kampus ya kalau menurut aku. Setuju kalau aku. Mau kuliah di mana aja, kalau kamu emang passion di situ, terus kamu memang punya daya juang di situ ya, kamu bakal oke. Seperti quotes yang suka aku bilang gitu. Mutiara akan tetap menjadi mutiara dimanapun dia berada gitu. Ya kamu mau ditaruh dimanapun, kalau kamu memang mutiara ya bakal tetap jadi mutiara. Ada harganya. Itu. Terakhir nih, mungkin kamu bisa ngasih tips and trick buat temen-temen yang lagi nonton ini pengen masuk manajemen atau pengen kuliah gitu. Buat Tips and trick ya. Pertama itu kalian harus benar-benar pilih jurusan yang kalian mau, jangan terdistract orang sekitar kayak dari orang tua. Benar-benar yang kalian mau, karena aku dulu tuh pilihan pertama itu pilihan orang tua ya. Jadi kan gak lolos juga ya. Benar-benar sesuai pilihan kalian, passion kalian. Terus jangan lupa belajar, tapi belajar aja nggak cukup, perlu dengan doa, restu orang tua juga. Udah itu sih kayaknya Kak yang paling penting. intinya ikuti kata hati gitu. Dan restu orang tua juga penting. Nah orang tua tuh sebenarnya pengen pilihan yang terbaik, cuma tergantung kita aja ngejelasin ke orang tua tuh gimana. Gitu. Jadi itu harus pelan-pelan, sabar gitu ya. Oke. Biasanya nih yang kuliah di karena paksaan orang tua banyak ya sebenarnya. Akhirnya nggak enjoy, stres gitu kan. Kalian pamitnya kuliah, jebule nongkrong gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you banget, makasih banget. Dan teman-teman semoga bisa ngambil pelajaran dari video ini. Jangan lupa buat follow sosial medianya. @denata_faiza. Kalian bisa tanya di situ juga. Pokoknya tanya wes masalah manajemen gitu. Kalau masalah kehidupan mungkin bisa tanya ke aku gitu ya. Thank you banget, masalah ini sudah kelar, masalah manajemen. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan see you. Thank you banget, masalah ini sudah kelar, masalah manajemen. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan see you. Kaget.